Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kita kali ini, kita akan membahas varietas TN1. Nah, di sini salah satu kebun yang menggunakan varietas TN1. Kebunnya lumayan cukup bersih, cukup terawat, dengan usia tanaman kurang lebih sekitar 6-7 tahun. Varietas TN1 mempunyai panjang pelepah kurang lebih sekitar 5 meter ya teman-teman, 4-5 meter. Nah, di sini bisa dilihat jaraknya antar pohon lumayan cukup panjang ya, kurang lebih sekitar 9 meter ya, kurang lebih sekitar 9 meter dengan mode pelepah yang ketemu ujungnya ya teman-teman, kurang lebih sekitar 1 meter ya pertemuannya di sini. Nah, seperti ini. Nah, di sini memperlihatkan bagaimana performa varietas TN1 di lahan mineral ya, lahan datar seperti ini, dengan panjang pelepah yang lumayan cukup panjang ya, kurang lebih sekitar 5 meteran ini ya. Nah, di sini menandakan kondisi tanaman kelapa sawit ini dari unsur nitrogennya masih kurang ya teman-teman. Bisa dilihat masih terdapat bercak-bercak kuning ya, menandakan unsur nitrogennya masih kurang ya. Tapi kalau dilihat dari jauh memang sekilas tidak terlihat. Nah, akan tetapi varietas TN1 ini di lahan mineral ini lumayan cukup bagus dari segi performanya. Nah, ini varietas TN1 dengan mode buahnya seperti ini ya. Masaknya juga lumayan cukup bagus ya teman-teman. Nah, ini menggunakan metode perawatan yang cukup maksimal, karena varietas ini ya pemupukannya menggunakan NPK 1616 ya, atau mutiara plus dolomit. Jadi per berapa bulan sekali ini dilakukan pemupukan menggunakan dolomit. Nah, dari dalam bisa teman-teman perhatikan ya, kondisi daunnya bisa dilihat ya, bercak-bercak kuning ya. Kalau memang dari luar tidak begitu kelihatan, tapi dari dalam kelihatan ya teman-teman. Nah, ini unsur N-nya masih kurang kuat ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kondisi buahnya lumayan cukup bagus ya. Dia tidak stop atau tidak stagnan buahnya ya teman-teman. Memang kalau dari segi besarnya ini masih kurang maksimal ya. Itu karena pemberian pupuknya juga kurang maksimal ya. Jadi memang dari segi produksi buahnya sudah lumayan cukup bagus ya dari segi jumlahnya ya, tapi kalau dari segi besar tandanya ya ini masih kurang maksimal. Nah, di sini juga sebagian ada yang terlihat pohonnya kurang perawatan ya, ada yang rusak ya. Ini karena rusak, dia dulu dimakan oleh hama kumbang ya, sehingga terlihat seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kelihatan kayak bertumpuk ya, harusnya dia kan satu batang ini menyatu ya, tapi di sini tidak. Oke, langsung kita ke sana. Ini juga kena hama juga ini ya teman-teman ya, jadi rusak. Oke, kita ke sebelah sini. Untuk varietas TN1 ya, ini teman-teman bisa menanam di lokasi mineral ya. Sebetulnya varietas TN1 ini mempunyai jumlah buah yang lumayan cukup besar ya teman-teman ya, karena dia sebanding dengan varietas milik PPKS yaitu Dampi ya, atau Sungai Pancur 1. Nah, performanya lumayan cukup bagus. Nah, ini pengaplikasian pupuk yang bagus ya, pupuk yang berkualitas tinggi NPK 1616 sebetulnya mempunyai kandungan yang lumayan sudah cukup lengkap. Akan tetapi kita bisa menambahkannya dengan nutrisi yang bisa mencukupi lagi. Misal kita lihat di daunnya ini kurang N atau unsur N-nya masih kurang. NPK 1616 kan sudah ada,
tinggal kita menambahkan, misal kita tambahi dengan urea. Nah, kemudian dari segi pembentukan buah. Buah di sini masih terlihat kurang maksimal. Memang dari performa buahnya sudah lumayan cukup bagus ya. Dari segi produksi buahnya, tingkatan buahnya tergolong sudah lumayan cukup lah. Tapi untuk memaksimalkan kondisi atau pembentukan buah, ini harus perlu penambahan nutrisi lagi. Ya, karena memang dilihat dari sini ya, dari segi kondisi batangnya memang lumayan cukup bagus sekali, cukup besar. Di atas 1 meter ya. Ini batangnya besar sekali, teman-teman. Akan tetapi mode buahnya ya, dari segi ukurannya ya ini masih kurang maksimal. Memang kalau ditimbang ini mungkin sekitar di 20 kiloan ya teman-teman ya. Akan tetapi varietas TN1 ini ukurannya masih bisa di atasnya 20 kilo. Nah, performanya seperti ini. Ini sangat cocok sekali untuk di lokasi yang lahan mineral ya sebetulnya ya teman-teman. Nah, varietasnya seperti ini ya. Apalagi teman-teman menanamnya dengan jarak yang lumayan cukup bagus seperti ini. Ini jaraknya 9 meter. Ada yang lebih ya teman-teman. Nah, jadi sehingga daunnya ini tidak ketemu ya. Lokasinya sangat bersih, sangat rata teman-teman. Nah, di sini ada sebagian buahnya yang tidak bisa besar maksimal. Ya. Memang pemupukan menggunakan NPK 1616 itu pupuk yang lumayan cukup bagus ya teman-teman ya. Akan tetapi kita harus mengetahui ya bagaimana kondisi bentuk buah dan bentuk pohon kita ya. Apa saja yang masih kurang ya, kita bisa melihat dari kondisi batang. Misal batang masih mengerucut, berarti kurang unsur P-nya, yaitu fosfatnya. Harus kita tambahi. Kemudian buahnya kok kecil-kecil, berarti unsur K-nya masih kurang terpenuhi. Kita harus tambahi. Jadi seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa berpatokan hanya dengan satu pupuk ya. Terkecuali tanahnya teman-teman ini betul-betul tanah yang betul-betul sangat subur ya, unsur baharanya yang betul-betul bagus atau tercukupi. Tapi rata-rata di kelapa sawit itu saking lamanya kita memupuk menggunakan kimia ya, biasanya tanah ini akan mengandung zat asam yang cukup tinggi, sehingga menyebabkan penyerapan dari pupuk yang kita beri itu tidak maksimal. Nah, bisa dilihat ya teman-teman ya, dari segi batangnya lumayan cukup bagus, akan tetapi dari performa buahnya ukurannya tidak bisa besar maksimal, tidak seimbang dengan kondisi batang. Nah, ini perlu kita peningkatan untuk di unsur K-nya ya. Ini bisa menjadi informasi teman-teman semua ya. Biasanya ada di kebunnya, kenapa kok tanaman saya ini sudah saya pupuk secara maksimal, akan tetapi buahnya tidak bisa besar maksimal. Ya, itu berarti ada salah satu unsur yang belum terpenuhi. Performanya lumayan cukup bagus ya teman-teman ya. Apalagi dengan kondisi jarak tanam yang tergolong cukup maksimal. Ya, betul, buahnya bagus performanya ya. Cuma tidak merata ya teman-teman ya. Jadi varietas TN1 ini kalau kita menanamnya lokasinya tepat, itu buahnya itu wow besar-besar ya teman-teman ya. Akan tetapi kalau kita masih kekurangan unsur yang tergandung di dalam tanah ya untuk melengkapi nutrisinya, itu pasti ada saja. Misalnya pohonnya yang batangnya mengerucut, kemudian buahnya kecil-kecil, daunnya kuning, itu salah satunya ada yang kurang dari nutrisi yang kita berikan teman-teman. Nah, ini bisa menjadi referensi teman-teman semua ya yang ingin menanam varietas TN1 ya. Varietas TN1 itu menurut saya bagus, dari performanya bagus, dari mode buahnya juga bagus ya, bulat-bulat ya teman-teman ya. Akan tetapi kita harus memperhatikan, setiap ke kebun kita perhatikan. Misal seperti ini, dari bawah batang lumayan cukup besar, kemudian mengerucut, nah, berarti ada kekurangan unsur yang kita berikan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus bisa menilai apa saja yang kurang dari tanaman kelapa sawit kita. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak ya.
Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.